Saudara, saya ingin berkata buat saudara hari ini bahwa semua saudara ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Belum ada instruksi. S ya, bilang di kiri kanan, kau ada di tangan Tuhan. Bisa jatuh, bisa. Tapi jatuh tetap di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Waktu Nuh ada di dalam bahtera bisa jatuh. Tapi jatuh tetap di dalam bahtera, saudara ya. Jadi saudara tidak ada di luar anugerah Tuhan. Dan saya kasih sedikit gambaran, tangan Tuhan itu terlalu besar. Coba saudara bayangkan Ocean Pasifik atau Samudra Pasifik ini Tuhan bilang aku ukur dengan lekuk tangan. Coba saudara bisa bayangkan saya 40 itu tangan Tuhan besarnya kayak apa, saudara ya. Terus kita bisa jatuh di mana? Pasti di dalam tangan Tuhan. Nah, ada lagu lama bilang begini, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah bisa. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal, tak pernah ditinggalkan. Mari ucapkan sama-sama, saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Saya tidak pernah ditinggalkan. Jangan percaya perasaan saudara, percaya firman Tuhan. Saya rasa macam Tuhan jauh sekali, itu kok perasaan saja. Jadi perasaan itu bukan kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur, bersama-sama akan Cukuplah kasih setiamu bertahan. Aku teguhkan kalimatmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Ini komitmen kami Tuhan. Senantiasa bersyukur. Sebab hari ini, hari yang terbaik. Haleluya. Sama-sama hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Bapak Ibu saja. Bersama-sama akan kupikul salibmu, akan kupikul salibmu.
20 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami biasa. Semua bilang biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan berikan jalan keluar. Kita cakap menanggungnya. Katakan amin. Haleluya. Kami buat komitmen akan kupikul salibmu. Akan kupikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu. Bertahan kau buatku terbuka imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Oh, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku tak akan memuji, meninggikan namamu selalu. Benar, memuliakan Tuhan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Takkan berhenti, meninggikan namamu selalu. Benar, memuliakan, oh, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan. Saudara saja, kita akan berhenti. Takkan meninggikan namamu selalu. Benar, oh, hidup yang kau. Sekali lagi sama-sama. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Hatiku bersyukur, oh hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu besar, besar anugerah. Takkan berhenti, takkan berhenti ku memuji namamu. Ku takkan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Benar, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri janji hanya untukmu. Saudara boleh duduk kembali. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu turut bekerja dalam setiap hal yang kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku. Amin. Sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti menjadi
bersama-sama kita imani pujian ini. Amin Tuhan. Firman menerangi jalanku. Amin Tuhan. Sumber damai dalam hidupku. Yes Tuhan, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terima kasih Tuhan karena Engkau perisai kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau anugerah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua bilang terima kasih Tuhan Yesus. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, tetap harapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, tetap harapanku. Kaulah Tuhan. Bapak Ibu saja perisai. Sama-sama perisai. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, tetap harapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita ini, tepuk tangan pertolongan Tuhan, jawaban-jawaban doa, dan hari esok yang penuh harapan. Saya percaya sementara saudara bernyanyi, iman timbul. Bahkan banyak saudara yang belum didoakan sudah disembuhkan. Karena Tuhan tidak bilang jika engkau punya iman sekecil biji sawi, tapi sebesar. Jadi yang sebesar, yang seperti biji sawi itu Tuhan bilang besar, saudara-saudara ya. Apalagi yang bola tenis, saudara-saudara ya. Sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Bukan sebesar gunung memindahkan biji sawi, bukan saudara-saudara ya. Sebesar biji sawi memindahkan gunung. Dan saya percaya, waktu saudara susah, bernyanyilah. Karena nyanyian itu firman Tuhan yang dipasang not. Pasti iman timbul. Bernyanyi sampai timbul iman. Amin. Ini yang Sidney Mohede ajar buat kita. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Sampai jiwaku percaya. Sampai hatiku mendengar. Sampai hatiku mendengar. Lagu pengharapan. Lagu pengharapan. Bukan berserah. Kalau aku tak sendiri, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, ku yakin kau mengasihi. Bahkan
Bahkan di dalam apapun, di dalam apapun, bukan menyembahmu, bukan menyembahmu. Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menghadapi persoalan ini, tapi Tuhan kasih kekuatan. Jujur, jujur kadang ku tak sanggup menghadapi menantikan jawabanmu, menantikan jawabanmu, menolak untuk menyerahmu, menolak untuk ku tahu kau Tuhan yang sanggup, kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku, menolong dalam sesak. Namun meskipun kau belum, namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu, ku kan tetap menyembahmu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, lagu pengharapan, bukan berserah, oh, bukan berserah. Ku tahu aku tak sendiri dalam setiap dalam ini komitmen kami Tuhan, walaupun apapun yang terjadi kami tetap percaya. Seperti 3 orang Ibrani, Allah kami pasti menolong kami. Tuhan pasti tolong kita semua. Tapi sekalipun Tuhan tidak tolong, saya tetap tidak akan menyembah kepada patung itu. Haleluya. Biarlah kekuatan yang datang dari sorga ini kami miliki semua, sehingga setiap hari kami berkata ya untuk kebenaran dan tidak untuk semua yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Lagu-lagu ini sudah sebagian dari khotbah, saudara-saudara ya. Jadi kalau saya khotbah tidak panjang, ini sambungan dari khotbah lewat pujian, saudara-saudara. Puji Tuhan, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah, Dia tetap mengasihi kita semua. Saya mulai dengan ini saudara, Yosua pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama. Ini Tuhan bilang sama Yosua, ya engkau sudah tua dan masih ada banyak tempat yang belum kau duduki. Coba ditayangkan lengkap, jangan putus. Nah, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Yosua, engkau telah tua dan lanjut umurmu. Dan kita baca sama-sama mulai dari kata dan 2-3. Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Semua bilang masih amat banyak. Jadi bukan direbut tapi diduduki. Kalau direbut berarti mesti perang dulu. Kalau diduduki Tuhan sudah rebut, tinggal kita duduki. Jadi kalau anak saudara pilih kedokteran, jangan bilang begini, anak dokter nganggur banyak ini. Kau mau bekerja di mana? Masih ada banyak tempat buat anak-anak kita. Walaupun semua orang bilang sudah full, tapi Tuhan berkata masih ada amat banyak tempat. Kau pilih apa sarjana ekonomi? Aduh S1, S2, S3 ekonomi semua nganggur sekarang, mengemis pekerjaan. Bahkan sekarang mereka bekerja di perusahaan yang tidak bonafit. Dengarkan, masih amat banyak tempat buat mereka. Jadi bilang begini, nah kau pilih apa dokter? Mama kasih tahu masih ada banyak tempat buat kau. Mama, berita bilang ini full ini. Tidak, ini firman Tuhan yang bilang, kau pakai berita, kau pakai firman Tuhan. Nah, karena Alkitab berkata, masih amat banyak yang belum diduduki, bukan direbut. Sudah Tuhan siapkan, sudah Tuhan rebut, sudah Tuhan reservasi, dan itu diberikan buat saudara.
Masih ingat ya? Gembala yang baik dia akan pergi cari padang rumput, dia reservasi dan domba-dombanya dibawa ke sana. Tuhan sudah reservasi di dalam bulan Agustus, bulan 2027, 2028 dan dia sudah patok berkat buat saudara. Jadi kalau ada anak saudara yang semua mata kuliah A, tinggal satu saja yang bikin mau drop out. Bilang begini, masih ada banyak tempat buatku. Mama saya lemah di satu IS ini, barang ini, selalu selalu mantap tapi tidak memenuhi syarat. Sementara yang lain A+, paling kurang B, saudara-saudara. Kemudian ada satu, kalau tahun ini tidak selesai, drop out. Dengarkan, masih amat banyak tempat buatku. Kadang-kadang Tuhan kelihatan lambat tapi tidak pernah terlambat. Itu sebabnya pegang ayat ini, ingatkan buat mereka, nak, ada banyak tempat yang Tuhan siapkan buat saudara, buat anak ini. Diduduki bukan direbut. Tuhan sudah rebut, tinggal kita mendudukinya. Amin. Aduh Bapak, di kantor ini semua bagian full. Saya pernah pulang dari Israel, dari Gunung Sinai, saudara. Lalu begitu sampai di Indonesia, di Jayapura, tiba-tiba diundang pelayanan di salah satu instansi. Kemudian dalam persiapan Tuhan bilang begini, khotbah Gunung Sinai. Saya bilang, Tuhan maksudnya apa ini? Sudah tahu, semua orang Israel secara eksplisit berkata begini, Musa, kami tidak tahu nasibnya Harun, kau bikin sudah, kita angkat kau jadi bos ganti Musa karena kami tidak tahu Musa itu nasibnya seperti apa. Ini bahasa eksplisit. Kenapa? Karena orang 40 hari di Gunung Sinai yang tidak ada satu pohon untuk berteduh, tidak ada satu tetes air untuk memuaskan dahaga, itu pasti mati, saudara, pasti mati. Tapi karena Tuhan yang suruh, saudara-saudara, Gunung Sinai itu begitu tandus, saudara-saudara, tandus sekali. Tidak ada pohon di sana, ya, tidak ada bisa bernaung, tidak ada tetesan air, saudara-saudara. Ya, itu begitu terjadi, saudara-saudara, pohon saya tidak bisa hidup. Ini Musa 40 hari, pasti dia sudah mati. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang tempatkan, dia tetap tahu untuk memelihara saudara. Sebab dia tidak menggunakan resource dari instansi, tapi dia menggunakan resource dari kerajaan surga. Instansi cuma salah satu saluran, bukan satu-satunya. Bilang salah satu. Nanti pulang bilang sama suami yang bekerja, istri yang bekerja, ma kantormu itu cuma salah satu, bukan satu-satunya. Jangan menaruh harap di instansi atau institusi. Pasti kau stres kalau dong tahan insentifnya. Tapi kalau kau menaruh harap buat Tuhan, kau tidak akan stres walaupun insentifmu ditahan. Kenapa? Saya cuma penempatan Tuhan di sini, jadi saya tidak usah stres. Kalau dong tahan kan, Tuhan punya ada. Tuhan punya ada, saluran Tuhan ada. Selama Tuhan ditinggikan, orang Majus akan datang. Dan dia datang terakosong bawa emas, kemenyan, dan mur. Kasih tahu di kiri kanan kopu orang Majus lagi di tengah jalan. Lagi di tengah jalan ya. Jangan sampai seperti di Manado, dia datang, balik ulang. Itu jangan sudah ya. Jangan ya. Dia datang terus. Di mana? Dan dia cari di manakah raja yang baru lahir. Dong pilih sana, dong halangi sana, tetap ketemu karena dituntun oleh Tuhan ya. Kalau Tuhan yang tuntun, GPS boleh mati, SK boleh mandek, tetapi kalau Tuhan yang tuntun tetap sampai di tempat tujuan dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara, masih amat banyak tempat. Yang kedua, saya mulai dasar ini untuk saudara kita membangun fondasi di atas khotbah-khotbah yang kebenaran-kebenaran yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita, itu bukan dari luar tapi dari dalam. Ya, dari dalammu akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Bapak Ibu, itu sebabnya orang yang di dalam Tuhan itu tidak terganggu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar. Tadi dalam doa, saya sudah singgung 3 pemuda Ibrani ya. 3 pemuda Ibrani namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama-nama Babilonia ya. Nama-nama asli mereka Misael, anaknya Hasaria. Itu nama asli. Dan untuk masuk di diklat Babilonia, persyaratan pertama, nama harus diganti menurut nama dewa-dewa Babilonia. Daniel dinamakan Belsasar. Itu dewa terkenal di Babilonia, dewa Bel. Ya, makanya ada Babel dan sebagainya, itu Babel. Nah, lalu Misael, Asaria, Hananya diganti nama mereka menurut nama dewa Babilonia, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi jangan terlalu pusing soal casing. Yang penting sekarang isi, saudara-saudara ya. Kau mau ganti jadi Sadrak, Mesak, Abednego, tapi isinya tetap Yesus. Tetap aman, saudara-saudara ya. Kadang-kadang kita lebih pusing soal casing. Itu sebabnya saudara, saya mau berkata buat saudara, ini bukan rahasia lagi. Ini, dan saya ingin sampaikan ini kebenaran firman Tuhan. Tidak ada sedikit pun unsur politik di dalamnya. Tapi sebagai gereja Tuhan, kita perlu berdoa buat bangsa ini supaya Kristus ada di Indonesia. Indonesia
bisa berdiri sampai hari ini karena ada gereja Tuhan. Itu yang saya percayai. Kenapa? Asal ada 10 orang di Sodom, aku tidak akan musnahkan kota ini. Jadi nasib Sodom ditentukan oleh orang-orang benar. Ya toh? Bahkan 3 orang yang sampai di Soar, Lot dan 2 anak perempuan karena istrinya sudah di tiang garam. Soar pun tidak jadi dihukum, padahal Soar termasuk dalam daftar kota-kota Sodom yang akan dimusnahkan. Karena 3 orang ini, Soar ini tidak jadi dihukum. Dan hari ini kalau saudara nyusur di Laut Mati, saudara akan lihat ada New Soar di wilayah Israel, dan Soar yang lama itu di wilayah Yordania, di seberang Laut Mati. Karena Laut Mati itu dibagi 2, setengah milik Yordania, setengah milik Israel, saudara-saudara ya. Dan sama-sama negara ini isap tiap hari. Ini air ini karena mineralnya hebat, ada potasium, ada magnesium. Kalau sudah lihat ada yang putih, ada yang merah di pinggir jalan kayak tumpukan pasir. Yang putih itu garam, yang kuning, yang merah itu magnesium, saudara-saudara ya. Itu semua kekayaan Laut Mati luar biasa. Dan setiap tahun Laut Mati ini turun 1 meter. Kenapa? Karena disedot terus. Lalu ada upaya, saudara-saudara mereka mau kasih masuk air laut, masuk ke Laut Mati, itu tidak usah pakai mesin, cuman pakai energi potensial. Kenapa? 400 meter di bawah permukaan laut, tinggal cok pipa ke laut, ke laut merah atau langsung dia lucur turun. Ya, sudah bisa hitung energi potensialnya berapa? Tinggi dikali ini itu saudara. Ada rumus energi potensial. Nah, saudara-saudara, Laut Mati, kenapa disebut Laut Mati? Karena tidak ada kehidupan. Ada satu turis Amerika penasaran dengan orang Yahudi lagi pasang pancing di Laut Mati. Dia bilang, kawan, boleh saya lihat ikan yang kau pancing? Boleh, tapi $10. Ih, mahal sekali cuma lihat ikan $10. Ya, kalau tidak mau ya tidak usah. Karena didorong oleh rasa penasaran dia bayar $10. Dia tunggu Leon itu. Kawan, mana dipu ikan? Tunggu. Kawan, ikannya mana saya sudah bayar nih? Kaulah ikannya. Karena tidak mungkin ada ikan di Laut Mati ini. Nama saja Laut Mati, kaulah ikannya. Ya disebut Dead Sea karena memang tidak ada kehidupan. Saudara kembali kepada Sadrak, Mesak, Abednego tadi, casing mereka diganti, tetapi isi mereka tetap Yesus. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ini pernyataan firman Tuhan. Makanya nanti saya minta D minor ya. Sebentar minta D minor. Kita perlu berdoa buat bangsa ini karena Indonesia ditentukan oleh gereja Tuhan. Tadi ya, fakta ya, dari Sodom dan Gomora dan Soar, hari ini Soar masih ada karena Lot dan 2 anak perempuan pergi ke sana. Dan waktu penghukuman Soar di-cancel karena 3 orang ini ada di sana. Betapa tingginya bargaining position kita. Kita menentukan nasib satu kota. Setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, sejak berdirinya Indonesia sampai hari ini, satu saja kita punya orang-orang yang duduk di pemerintahan, yang duduk di parlemen. Satu saja upaya mereka dari dulu sampai sekarang. Bagaimana mengubah negara ini. Bukan lagi NKRI, tapi judul-judul yang lain. Sudah tahu kan? Sudah tahu. Nah, banyak orang terjebak dalam dikotomi ini dan banyak orang berupaya. Memang Tuhan tetap pakai setiap generasi. Tetapi kita tidak berjuang untuk casing, kita berjuang untuk isi. Sekarang saudara, kalau kita nginjil, kita beritakan, kita membuat gambar arah makin bertambah. Orang-orang di perusahaan kita jadi semua orang percaya. Bahkan KTP mereka belum sempat diganti. Satu waktu nama negara kita ini berubah. Dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara A, negara B, negara khilafah dan sebagainya. Tidak terlalu masalah, karena cuma casing yang berubah. Di dalamnya Yesus semua. Tapi biar casingnya tidak berubah, tapi di dalamnya bukan Yesus, itu kehancuran. Jadi jangan terlalu pusing casing. Kita pusing isinya. Silakan. You mau robah casing silakan. Tapi dari Sabang sampai dari timur sampai ke barat. Harus dari Merauke sampai ke Sabang. Saudara, ya. Karena Alkitab bilang dari timur ke barat ya. Seperti kilat memancar dari timur ke barat. Jadi saya kalau nyanyi lagu Allahku dahsyat itu yang D minor itu selalu saya, kalau yang pencipta lagu ini kan tinggal di Jakarta, jadi dia tulis dari barat ke timur. Sebetulnya itu dari timur ke barat, saudara. Dari timur sampai ke barat. Itu bukan dari barat sampai ke timur, saudara. Karena Alkitab bilang dari timur akan memancar kemuliaan Tuhan sampai ke barat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, casing mereka dirubah, tapi isi tetap Yesus. Makanya kita perlu berdoa buat bangsa ini. Setiap hari perkatakan shalom atas Indonesia. D minor nih. Shalom, shalom, E minor, G minor, shalom, shalom, F, ya, Shabes, D, G minor, baru A, bes, oke, ya dapat ya? Ya, shalom. Shalom. G minor. Shalom. Ya, C. Shalom. F. Shalom.
Bass. Shalom. G minor. Shalom. Indonesia penuh damai. Bass. Indonesia penuh damai. Ya, jadi ini yang perlu kita ucapkan tiap hari. Shalom atas Indonesia. Shalom atas Papua. Shalom atas Jayapura. Haleluya. Saya percaya perkataan-perkataan ini tidak akan kembali dengan kosong karena Tuhan menemukan akses untuk mengerjakan perkara ajaib ketika ada umat yang memperkatakan firman Tuhan. Saudara, kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Betul tidak? Yohanes 15, without me you can do nothing. Ya, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Tetapi Tuhan juga tidak akan buat apa-apa tanpa kita. Bukan tidak bisa, tapi dia tidak akan buat apa-apa tanpa saya dan saudara. Bisa kirim malaikat? Bisa. Bisa pilih Gabriel? Bisa. Tapi dia sudah punya komitmen, kita adalah mitranya Tuhan. Saudara jatuh, dipulihkan lagi. Malaikat jatuh, tampias. Terhadap kesempatan mereka untuk bertobat. Dan banyak rahasia yang diberikan buat gereja, malaikat nggak tahu. Efesus pasalnya yang keempat, yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya, ia memberikan hikmat yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Tuhan bicara apa? Tuhan bicara apa? Malaikat pun tidak tahu. Karena Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Tidak mau buat apa-apa tanpa saya dan saudara. Kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak mau buat apa-apa tanpa kita. Haleluya. Jadi kita punya bargaining position yang luar biasa. Nah jadi itu saudara, saya sampaikan tadi bahwa damai sejahtera itu bekerja dari dalam. Ya, saudara sudah sering membaca dan mendengar Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Semua bilang akal. Akal itu jiwa. Ya, dan Alkitab memberikan deskripsi yang jelas, jiwa atau nyawa itu darah. Saudara lihat orang kalau kurang darah kan perasaan nau-nau langsung hilang gitu kan ya. Kurang darah itu, jiwa itu nyawa, nyawa itu darah. Saudara-saudara ya. Jadi damai, akal itu ya. Sudah tahu kalau orang mau suntik narkoba atau heroin atau morfin itu di darah. Ya toh? Ada di sini obat yang bisa suntik di hati supaya damai sejahtera. Cuma Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala darah, segala akal, segala heroin, segala obat penenang. Ditaruh Tuhan di dalam hati kita. Dan dari sana terpancar kehidupan. Orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, jangan heran dia bisa bebas dari obat-obat terlarang. Orang yang dapatkan damai sejahtera anugerah Tuhan, jangan heran dia bisa terlepas dari semua ikatan yang selama ini mengikat dia. Orang yang bertemu dengan anugerah Tuhan, dia terlepas dari pornografi yang mengikat dia berpuluh-puluh tahun. Bahkan sekarang mau lirik saja, sudah nggak punya selera. Kenapa? Karena melampaui akal. Melampaui pikiran, melampaui perasaan. Aduh saya kalau ada barang ini baru sedikit perasaan enak. Tuhan punya lebih hebat daripada itu di dalam hati. Yaitu firman Tuhan ya. Ketika firman Tuhan datang out from your belly. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Jadi di luar mau dolar hancurkah, rupiah anjlokah, saham hancurkah, tetap haleluya ya. Minggu kemarin, saudara saya Irka datang bilang, Bapak, saya suami lapor, dia uang 500 juta, sekarang tinggal 300 karena main saham anjlok 200. Dan dia tetap bersyukur, kenapa? Karena hidupku ada di tanganmu. Amin. Haleluya. Mungkin banyak juga yang ada kehilangan tapi malu mau ngomong, saudara-saudara ya. Saya kasih kabar baik bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dia tetap ada. Ada orang berkata begini, kalau Tuhan ada kenapa saya anjlok di saham? Kalau Tuhan ada kenapa ada perang? Nah saudara saya cerita buat saudara satu ketika ada seorang pendeta datang pergi potong rambut di barbershop. Kemudian yang barber ini bilang saya ini akhirnya jadi ateis. Kenapa? Karena saya terpercaya Tuhan ada. Kalau Tuhan ada tidak mungkin ada perang, ada kelaparan, ada penyakit dan sebagainya. Dia berdoa, Tuhan kasih saya hikmatkah bagaimana menjawab orang ini. Sampai rambutnya selesai dipotong dia gak bisa jawab. Kemudian begitu dia pulang bayar keluar dia ketemu satu orang yang rambutnya gimbal. Kemudian dia datang di depan barbershop dia kata, saya tidak percaya ada tukang cukur rambut di kota ini. Pendeta, kau jangan bicara sembarang, kupu rambut jadi bagus itu. Siapa yang bikin? Saya tak percaya ada tukang potong rambut di kota ini. Pendeta, kau bicara sembarang.
Buktinya apa? Ada orang yang rambutnya gimbal tidak terurus masih beredar di kota ini. Ya dia tidak datang ke saya. Kalau dia datang ke saya bikin rapi jadi bagus. Jadi Tuhan itu ada. Cuman orang gak datang ke dia. Saudara. Kalau orang datang ke dia, Tuhan akan ubah orang itu dari teroris seperti Saulus menjadi penulis yang luar biasa. Jadi Paulus. Jadi koruptor, dari koruptor seperti Sakeus menjadi dermawan. Setengah dari hartaku akan aku sumbang buat orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara, Tuhan bisa mengubah seorang perempuan yang punya 5 suami dan itu pun bukan suaminya. Jadi penginjil yang membawa Samaria datang kepada Tuhan. KKR 3 hari tidak pakai panitia. Cuma gara-gara perempuan ini dia membuat kota itu berubah. Orang yang bertemu dengan Tuhan hidupnya pasti diubahkan. Amin. Jadi saya berdoa setiap kali saudara datang ke gereja. Miliki satu kerinduan. A. Satu hal telah ku minta kepada swing. Itulah yang ku ingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasanya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya. Miliki satu kerinduan, aku mau datang di rumah Tuhan bertemu dengan Tuhan. Ada yang tanya, minggu ini gembala ada kan tidak? Siapa yang khotbah nanti minggu ini? Kalau dia khotbah Satra datang, saya online saja. Pastikan sudah datang karena Tuhan. Bukan karena gembala, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Bilang kiri kanan saya lihat itu ada di ko. Haleluya. Kalau belum ada, saudara punya ucapan akan membuat jadi ada, saudara ya. Daripada saudara bilang, kok ini nih, itu makanya tadi pagi itu kok ini. Ya, saudara ya. Jadi, kalau belum ada akan jadi ada. Pastikan saudara datang hari ini karena ingin bertemu dengan Tuhan. Ada satu pemimpin pujian, dia nyanyi lagu, dengar dia panggil nama saya. Sudah mau ibadah ini, terus dia teman satu bikin dia ragu. Kau tahu, kalau orang-orang ini dengar Tuhan panggil, kok dia bilang, ya besok almarhum itu, saudara ya. Oh betul kah? Oh iya. Jadi begitu ku jawab ya, dia termau jawab, dia suruh jemaat yang jawab. Takut bilang ya, jangan-jangan besok dia game over, saudara-saudara ya. Saya bilang lagu ini bukan untuk almarhum. Lagu ini berkata ya atas janji Tuhan. Ya dan amin semua perkataanmu. Oh, ya dan amin semua janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ini ada ayatnya di kitab Korintus ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara, kita lihat di sini beginning position kita yang luar biasa ini. Dan mari saya akan tuntun saudara masuk ke satu kebenaran. Bapak Ibu, terhadap otoritas kita punya 2 hal penting. Semua bilang 2 hal penting. Yang pertama ucapkan saudara saya tunduk. Yang kedua taat. Sekali lagi tunduk. Yang kedua taat. Saudara bisa tunduk tanpa taat. Loh kok bisa? Tunduk itu sikap hati. Saya tidak benci, saya tidak jengkel, saya akan mendoakan Bapak. Taat kalau dia suruh kita melakukan hal yang salah. Minta maaf, saya tetap hormati Bapak sebagai pemimpin. Tapi yang Bapak suruh saya tidak bisa mengerjakannya. Saudara kita bisa tunduk tanpa taat. Semua menyembah patung. Minta maaf, saya tetap hormati kau sebagai pemimpin. Tapi yang kau suruh ini, saya tidak bisa lakukan. Ancamannya kau dibuat. Kalau itu adalah akibat atau konsekuensi dari saya menyembah Tuhan, saya siap.
Apakah mereka mati? Tidak. Apakah mereka tertahan karirnya? Tidak. Baca Daniel pasalnya yang ketiga. Sesudah dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego diberikan posisi yang tinggi. Masih ingat khotbah minggu lalu, ketika engkau melewati semua persoalan, ada level yang tinggi yang Tuhan persiapkan buat saudara. Dan itu hanya bisa dilewati dengan dapur api. Amin. Siap, saya tetap menghormati putusan Raja, tapi untuk hal ini saya tidak bisa melakukannya. Kalau itu kebenaran, kita tidak kompromi. Tapi kalau bukan, silakan. Amin. Kalau hanya gara-gara makan daging aku jadi batu sandungan, Satra akan makan daging. Ini yang cuman yang biasa-biasa saja saudara ya. Yang cuman peraturan-peraturan saja. Paulus bilang saya tidak mau jadi batu. Padahal dia mau makan kah, tidak kah. Siapa urusan. Itu tidak mengurangi urapan saya. Tidak mengurangi pelayanan saya. Tapi kalau ini tertulis dalam firman Tuhan. Oh, namanya pendeta dia boleh makan daging. Saudara-saudara, dia tidak akan mengkompromikan. Contoh saudara-saudara ya. Ada pendeta yang suka pakai topi koboi. Bapak, saya tersuka lihat Bapak jadi, ini kayak kelihatan koboi beneran Pak, saudara. Oke, kalau karena tidak tertulis di Alkitab, saya rela tanggalkan. Tapi kalau ini tertulis, setiap pendeta harus pakai topi koboi, maka saudara mau tersandungkah, tidakkah, ini kebenaran. Betul ya? Oke, jadi saudara, lewat kebenaran ini saudara bisa tahu mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak. Jadi tunduk itu mutlak, taat itu lihat. Tunduk mutlak, taat itu lihat. Nah, jangan sampai sudah bilang, ya saya marah, tapi abis itu keluar cerita di luar, memang dasar pemimpin bodoh sekali. Masa itu bukan tunduk, itu berontak namanya saudara-saudara ya. Tunduk itu mendoakan, bukan menceritakan. Ya, saya tetap berdoa dan begitu selesai dia tidak akan menjadi sumber informasi untuk kejatuhan orang lain. Ingat semua orang yang jahat pasti akan menanggung akibatnya. Tapi jangan kita yang punya saham di dalam kejatuhannya dia. Biar kita tanam saham untuk kebangkitannya dia. Tuhan pasti akan pergi ke salib, pasti. Tapi kenapa mesti Yudas? Kenapa harus engkau lebih baik engkau tidak lahir, buang di laut saja. Ikat batu buang di laut. Artinya mau kau jual kah, tidakkah, saya tetap akan pergi ke salib. Karena untuk itu saya datang. Tapi kenapa harus kau? Jadi saudara-saudara, orang-orang ini pasti akan menerima ganjaran dan hukumannya. Kenapa saudara yang menjalankannya? Haleluya. Doakan saja. Makanya Daud tahu, berulang kali dia dapat kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Bahkan ada orang yang datang lapor, saya lapor bohong-bohong ini. Aduh Bapak saya lari dari medan perang, sudah bisa baca itu di dalam 2 Samuel pasalnya yang pertama. Dalam 1 Samuel 31, Saul mati dan anak-anaknya di Gunung Gilboa. Kemudian ada orang lari-lari, ya bawa, Bapak saya mau bawa kabar saya luput dari perang. Kau bawa kabar apa? Saul dan anak-anaknya sudah mati. Bagaimana kau tahu? Ini saya cerita, ini saya lihat Daud kejang-kejang. Dia susah berjalan terus dia bilang, ambil pedang dan hunus aku, bunuh aku daripada orang-orang tidak bersunat ini, bunuh saya. Begitu itu saya bunuh dia. Dan ini bukti jejamang yang saya bawa. Dia punya perlengkapan tubuh saya bawa. Itu Daud menangis sampai sore hari dengan orang-orang yang lain. Kenapa? Ini musuh yang mau bunuh dia, tapi dia menangis. Kenapa? Karena dia tahu yang pertama, bukan tangan dia yang melakukan. Lalu yang kedua, waktu Tuhan pasti akan tiba. Dan yang ketiga, kenapa orang Amalek ini yang melakukannya? Karena sesudah sore hari Daud bertanya, kau siapa? Saya ini orang Amalek. Terus kenapa kau berani membunuh orang yang diurapi Tuhan? Parang dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia bukan pelaku. Dia cuma ingin cari promosi. Dengan cerita-cerita yang membangkitkan hati daripada Daud dan simpati. Malah bukan itu yang dia dapatkan. Bapak Ibu, kita tidak cari simpati di hadapan manusia. Kita cari simpati di hadapan Tuhan. Haleluya, karena hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Jadi hari ini kalau Kopu SK belum ditandatangani, jangan jengkel dengan bos. Ada Tuhan punya rencana yang jauh lebih hebat. Bapak dia termau tanda tangan Pak, memang dasar sekali. Memang saya berdoa kalau bodi cepat mati. Makin kau berdoa dia sehat terus saudara ya. Tapi bicara begini, Tuhan terima kasih. Dia boleh merancangkan yang jahat, tapi Tuhan merancangkan yang baik kepada saya. Kejadian pasal 50. Kamu mereka-rekakan yang jahat buat aku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat saya. Ada Tuhan yang mengontrol semua orang, termasuk hati raja-raja. Bisa bilang amin. Jangan cuma SK dari pusat, SK dari kerajaan sorga saja. Bisa dirubah karena melihat kesetiaan saudara. Bisa bilang amin.
Jadi saudara-saudara, saya ingin kutip sedikit doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, karena ada juga di versi Lukas. Nah, versi Tuhan Yesus ini yang di Matius 6 ini, itu dia bagus urutannya 3-3. 3 untuk Tuhan pertama, 3 untuk manusia, baru 3 lagi ya. Bapa kami yang dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu 3. Berikanlah kami pada hari ini, kami sekarang ini, kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami, dan jangan bawa kami bertiga. Lalu dibawa sebab engkau yang punya kerajaan, dan kemuliaan, dan kuasa 3. 3, 3, 3 ya. 3 Tuhan, 3 manusia, 3 kita, baru 3 yang terakhir. Nah, sudah tahu doa Bapa kami dibuka dengan kata apa? Ayah atau Aba. Bahasa Aram tuh dipakai oleh Tuhan mengatakan itu Aba. Nah, saudara-saudara, kata Aba itu adalah kata hubungan atau relasi. Bukan protokoler. Minggu lalu saudara-saudara dengar ya. Ayah tidak berlomba dengan anaknya. Ayah bangga kalau anaknya sukses. Dan ayah ini mengeksploitasi dirinya untuk kepentingan anak-anaknya. Di negara Indonesia, di kota Jayapura, kita punya banyak leader, tapi kurang ayah. Ayah ini bukan cuma soal gender, tapi soal fungsi. Saudara, leader itu akan mengeksploitasi anak buah untuk kepentingan dia, tapi ayah akan mengeksploitasi dirinya untuk kepentingan anak-anak. Jadi Bapak Ibu, ayo kalau leader nih, ayo kita perlu leader, tapi leader yang punya fungsi ayah. Kalau saudara lihat ke belakang, ada orang ikut saudara, saudara leader. Tapi kalau saudara lihat ke depan ada orang yang mendatangi saudara dan memeluk saudara dan berterima kasih buat saudara, saudara ayah. Sebab kalau saudara cuma leader, yang di belakang tuh bisa ngomong, bisa ngomel dan bisa tinggalkan. Tapi kalau saudara ayah, saudara akan didatangi dari semua pihak untuk mendapatkan kasih, untuk mendapatkan perlindungan dan pengayoman. Pastikan saudara adalah ayah. Di kantor, di rumah, di mana saja saudara ayah. Ingat ya, ini masalah fungsi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada Sadrak, Mesak, Abednego tadi. Mari kita lihat prosedur, protap yang diberikan oleh raja kepada 3 orang yang tidak mau menyembah ini. Saudara, mereka dikasih kesempatan sekali lagi untuk bunyi musik dinaikkan dan mereka disuruh sujud menyembah kepada patung yang dibangun oleh Nebukadnezar, ya, tingginya 60 hasta. Karena kamu orang penting, karena kamu pejabat penting di negara ini, karena kamu orang-orang yang menduduki posisi pengayom di negeri ini, maka saya kasih kesempatan. Kalau rakyat biasa kamu sudah selesai, tapi karena kamu orang penting, saya kasih kesempatan sekali lagi, alat musik akan dibunyikan dan kamu akan sujud menyembah kepada patung yang aku bangun. Dan mereka berkata, percuma Tuanku, sekalipun engkau menyuruh kami menyembah, kami tidak akan menyembah dan Tuhan kami pasti tolong kami. Bahkan sekalipun Tuhan tidak tolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Marahlah raja ini dan dia suruh mengikat mereka. Oh saudara, ada begitu banyak peraturan yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa bebas bergerak lagi. Aduh, saya sudah diikat dengan aturan ini. Ada begitu banyak hal-hal, ada begitu banyak regulasi yang membuat kita terbatas. Mereka diikat, tiga-tiganya diikat. Lalu raja bilang, panaskan api 7 kali. Ini api di luar kebiasaan, sampai algojo yang mengangkat 3 orang ini juga sudah terbakar sebelum orang-orang ini dilemparkan karena saking panasnya. Dengarkan Bapak Ibu, kalau engkau tahu engkau adalah orang benar dan dimanapun engkau berada tetap ada dalam tangan Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa menyakiti engkau atau bisa menghancurkan saudara. Amin saudara? Tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena api itu hanya untuk menghanguskan algojo, bukan menghanguskan orang pilihan. Api itu hanya menghanguskan orang-orangnya raja, bukan menghanguskan orang yang raja benci dan raja mau musnahkan. Engkau tidak akan musnah, engkau tidak akan habis, percaya. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Sudah lihat, mereka diangkat kemudian mereka dibuang ke dalam dapur api. Perhatikan baik cerita di dalam Daniel ini. Apa yang ditulis di sana? Waktu mereka dilemparkan ke dalam dapur api, terlihatlah ada 4 orang dan mereka berjalan dengan bebas. Semua bilang berjalan dengan bebas. Api itu hanya memakan ikatan, tapi tidak memakan yang lain. Cuman ikatan yang mengikat mereka yang dimakan oleh api. Tetapi selebihnya tidak ada yang hangus karena api itu. Saudara tahu semua persoalan, semua ingat Tuhan mengizinkan ujian dan Tuhan menguji Abraham, Tuhan menguji iblis mencobai.
Apa tuh beda ujian dan pencobaan? Iblis mencobai, Tuhan menguji. Menguji itu hal-hal yang buruk disingkirkan, hal-hal yang baik akan dipertahankan. Jadi saudara tahu di dalam Maliaki pasal yang ketiga seperti tukang pemurni perak dan emas, aku akan duduk untuk memurnikan kamu. Bagaimana Tuhan memurnikan, bagaimana tukang perak? Saya pernah dulu kecil, saudara-saudara, saya lihat jam dulu. Oh masih bisa sedikit. Saya kecil, saudara, untuk tambah-tambah uang sekolah, tambah-tambah uang jajan, saya suka jalan-jalan cari, ya kalau sekarang itu pakai apa besi tua itu saudara. Tapi kita jalan dari rumah ke rumah cari aluminium. Ya apa saja aluminium, wajan bekas, belanga bekas, kita jual ke tukang buat sendok. Jadi sendok aluminium yang mereka buat itu, satu waktu saya menonton bagaimana caranya dia membuat sendok dari aluminium ini. Jadi semua barang-barang yang ada arangnya ini, yang dimasukkan di dalam api, dibakar pakai blower, tiba-tiba meleleh jadi cairan. Nah begitu sudah jadi cairan, dia tidak langsung tuang ke pustakanya, tapi dibakar terus, dibakar terus. Saya tanya, kapan kau tahu kalau ini waktu yang tepat untuk dituang? Sementara dari tadi saya lihat kau bakar terus, kau hajar terus dengan api, kau kasih blower lebih kencang lagi. Dia bilang begini, waktu kita bakar kemudian dia menjadi cair, ini belum bersih dari kotoran. Karena waktu kita bakar terus menerus, lama-lama yang kotor-kotor arang-arang itu muncul ke permukaan. Nah kita akan sendok dia, serok dia, sehingga nanti yang dituang itu betul-betul campuran yang murni, tidak ada kotornya lagi. Saudara tahu ketika Tuhan mengizinkan kita diuji, yang kotor-kotornya akan disingkirkan. Aduh panas. Tidak sadar yang kotor-kotor akan disingkirkan. Lalu saya bilang, sudah disingkirkan kok belum dituang-tuang. Dia bilang begini, kalau ini cairan ini masih buram, berarti dia belum sampai pada titik yang tepat untuk dimasukkan dalam pustaka. Terus sampai kemana? Sampai kapan? Sampai dia jadi seperti cermin, di mana wajah kita bisa terpantul dengan sempurna di atas cairan itu. Inilah kita tahu bahwa cairan ini sudah murni. Saudara, Tuhan pingin wajahnya muncul dalam hidup kita. Bukan wajah kita lagi, tapi wajahnya Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Jadi wajah Tuhan bisa muncul di dalam hidup kita. Lewat apa? Bukankah 3 orang yang kita buang? Kenapa ada 4 orang dan 1 orang mukanya seperti dewa? Dari 3 orang itu, dari 4 orang itu, 1 yang menjadi perhatian, yang mukanya seperti dewa. Saudara-saudara, nanti saudara lihat satu waktu, orang-orang akan berkata, Mazmur 126. Ya, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Ayat yang kedua berkata, pada waktu itu berkatalah orang-orang bahwa Tuhan telah melakukan. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Haleluya. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tangan Tuhan sementara merancang untuk namanya, wajahnya, perbuatannya nampak dalam hidup saudara. Sehingga orang berkata, betul-betul orang ini disertai Tuhan. Sehingga Saul berkata, betul-betul engkau disertai Tuhan Daud. Akulah orang yang bersalah. Saya berdoa, saudara ada di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Betul-betul Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu, cuman ikatan ini yang dihanguskan. Bukan orang-orangnya. Sampai saat ini saya berdoa, Tuhan, Kau kasih sedikit selentingan, sedikit bocoran. Itu baju merek apa yang dong pakai sampai tahan api, saudara-saudara. Tuhan terkasih tahu sampai hari ini. Karena ini bukan soal merek, tapi melekat kepada siapa, itu yang penting. Yang melekat pada saudara pun ikut dapat berkat. Baju ini mungkin beli biasa saja di toko, tapi karena melekat di orang percaya, nilainya sama seperti orang percaya. Makanya apa yang kau pegang diberkati Tuhan. Kenapa? Siapa yang memegangnya, itu yang penting. Batu di tangan kita mungkin meleset, tapi batu di tangan Daud, Goliat mati. Tongkat yang biasa mungkin biasa di tangan kita, tapi di tangan Musa, laut terbelah, air keluar. Di tangan siapa? Itu yang paling penting. 2 ekor ikan 5 roti di tangan mungkin bujangnya, di tangan anak ini, tetap akan cuma dia makan dan itu pun tidak kenyang. Tapi karena itu di tangan Tuhan,
Semua orang 5.000 makan, ada sisanya 12 bakul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang melekat yang saudara sentuh. Kenapa Alkitab berkata dalam Mazmur 1, apa saja yang dikerjakannya, pasti berhasil. Karena melekat di tangan orang benar. Haleluya. Jangan heran waktu dulu saudara belum pegang keuangan, amburadul. Begitu saudara pegang, kenapa ini orang ini ya? Bagus ya. Padahal uang tidak bertambah kok bisa mantap. Nah, karena kita diberikan hikmat. Saya ingat saya punya teman pendeta, dia punya sekolah. Dan setiap bulan defisit. Padahal mereka sudah atur. Oke, mulai bulan depan saya akan coba, saya yang pegang. Dan saudara akan lihat. Mereka kaget saudara. Malah uang tidak bertambah, tapi mereka bisa dapat bonus, bisa surplus di tangan orang percaya. Tuhan buat berhasil semua yang kau kerjakan. Dan itu ada pada saudara. Bisa bilang amin. Tuhan punya wajah muncul, Tuhan punya cerita muncul, Tuhan punya perkara muncul. Perbuatan-perbuatan yang besar dinyatakan Tuhan lewat saya dan saudara. Haleluya. Coba ini lamanya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Saudara, ketika kita mengizinkan diri kita masuk di dalam anugerah Tuhan, entah itu ujian, yang dimuliakan adalah Tuhan. Yang pertama, ikatan terlepas. Api itu hanya memutuskan ikatan. Yang kedua, promosi terjadi. Dan yang ketiga, Tuhan dimuliakan. Raja langsung keluarkan peraturan. Sesungguhnya Allah mereka yang harus disembah. Gereja Tuhan dengarkan, kita menentukan nasib satu kota. Dan ketika kita bangkit, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa ragu, arah satu bangsa bisa berubah. Arah kota ini bisa berubah. Yang jadi ASN, lakukanlah dengan baik karena engkau adalah representatif atau perwakilan Tuhan di sana. Yang jadi pebisnis, lakukanlah dengan baik karena engkau adalah utusan Tuhan di dunia bisnis. Yang jadi guru, bidan, suster, lakukanlah dengan baik. Cintailah jiwa-jiwa ini. Sebelum engkau kasih obat, doakan Tuhan. Biarlah orang ini diberkati oleh Tuhan. Bukan karena obat, tetapi karena Tuhan punya kuasa, sanggup menyembuhkan. Karena semua dokter, semua para medis berkata, obat tidak menyembuhkan, hanya mengurangi rasa sakit. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Haleluya. Sudah tahu? Ini ayat terakhir. Obat itu tidak berguna untuk seluruh tubuh. Betul tidak? Kalau saudara sakit kepala, maka dokter bilang begini, tolong ya, makan dulu sebelum minum obat ini. Kenapa? Karena obat itu tidak berguna buat lambung, hanya berguna untuk sakit kepala. Tapi firman Tuhan, my son, give attention to my word. Anakku beri perhatian buat perkataanku. Incline your ear to my saying. Kasih telingamu untuk apa yang aku ucap. Do not depart from your eyes. Jangan itu menjauh dari matamu. Keep them in the midst of your heart. Jaga itu, taruh itu di dalam hatimu. Sebab itu menjadi kesembuhan. For they are life to those who find them. And health to all the flesh. Sebab itu menjadi kesembuhan. Sebab itu menjadi kesembuhan bagi tubuhmu. Dan menjadi kesehatan bagi seluruh tubuhmu. Kita lihat Amsal. Ya, dikatakan begini. Ayatnya yang ke-20 dari Amsal pasal 4. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan bagi apa? Seluruh. Jadi firman Tuhan itu no side effect bagi seluruh tubuh. Obat itu cuma berguna untuk bagian tertentu dari tubuh. Bagian lain tidak memerlukannya. Makanya ada orang yang minum obat, yang satu sembuh, yang lain sakit. Kenapa? Karena tidak berguna buat seluruh tubuh. Tetapi firman Tuhan, all the flesh, seluruh tubuh, itu menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu.
Jadi lutut-lutut yang mulai longgar, ucapkan firman Tuhan berkata, aku diberikan kekuatan seperti Raja Wali pada masa mudanya, Mazmur 103. Jauh lebih hebat daripada kau suntik itu oli-oli sementara itu saudara-saudara ya. Bisa salah suntik, bisa kolaps saudara-saudara ya. Karena sekarang ada suntik-suntik oli itu saudara-saudara ya. Dan itu berbahaya juga kata-katanya. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Ada orang mah puasa sembuh. Kan tidak masuk akal. Betul tidak? Orang mah tuh berjalan pakai roti, berjalan pakai kue, pakai biskuit. Ya, dan itu di Manado banyak. Padahal di Manado tuh 1 hari 5 kali makan. Ada orang Manado di sini? Jam 7 Maijo semua minum kopi itu orang. Jam 9 semua semokol. Semokol itu sarapan. Bubur Manado, mie cakalang, mie Brenebon itu semokol. Jam 12 siang semua makan siang tuh orang. Semua yang bergerak di bumi ada di atas meja. Saudara. Itu di Manado saudara. Ya betul. Apa beda anjing di Jawa dan anjing di Manado? Anjing di Jawa di bawah anjing di Manado di atas meja, saudara-saudara ya. Jam 3 sore, semua minum kopi itu orang, onde-onde ya, epu-epu, ya kukis kelapa dan sebagainya. Jam 7 malam, semua makan malam tuh orang 5 kali. Dan makan malam tuh sate rage. Pernah dengar sate rage? Dia punya stick kayak biliar, saudara-saudara ya. Panjang sekali dan dia punya potongan itu kayak dadu-dadu domino yang dulu, itu domino gading itu besar sekali. Itu sate rage. Tapi saudara-saudara saya pergi pelayanan di Malalayang. Ada ibu-ibu ikut pelayanan saya, dia bawa tas besar. Lalu saya hitung, kidung jemaat, Alkitab, dompet. Ternyata biskuit di dalam, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena dia saudara-saudara. Jadi berjalan pakai biskuit. Saya tahu hari ini semua tas saudara bebas dari biskuit, saudara-saudara ya. Haleluya. Dan kalau ada, tidak akan saudara makan karena saudara-saudara sembuh daripada saudara ya. Kenapa orang Karena pertama tukang protes, tukang kritik. Orang pakai lipstick tebal sedikit sombong. Saudara-saudara. Sombong jadi bilang kiri kanan jangan kalau banyak protes nanti saudara. Orang pakai high heel sombong saudara itu Jadi Alkitab tulis bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi banyak bersyukurlah itu membuat kita jadi bagus. Dan hari ini semua GERD, semua sudah sembuh. Karena firman Tuhan sudah membebaskan saudara, sudah menyembuhkan saudara. Mazmur 103 disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, percayalah hari-harimu akan diwarnai dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang diberkati dengan firman Tuhan yang masih koma ini katakan amin. Saudara-saudara, jaga hati lebih daripada segala sesuatu yang harus kamu jaga. Paling terakhir. Periksa di bak mandi saudara, periksa di kamar mandi saudara. Biar kasbon, yang penting sabun minimal 3. Betul tidak? Sabun rambut lain, sabun muka lain, sabun badan lain. Minta maaf, saya tidak bermaksud mengintervensi uang saudara. Mau beli 10 sabun pun silakan. Tapi Alkitab tulis sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan. Jaga hati lebih daripada jaga muka. Ya. Karena kalau hati damai sejahtera belum pakai lapis 1, lapis 2 tetap muka bercahaya. Saudara. Tapi kalau hati tidak dijaga biar kau tutup 10 lapis pun tetap tembus yang terlaku itu saudara-saudara ya. Nah Alkitab tulis Musa tidak pernah mandi 40 hari di Gunung Sinai. Tapi waktu dia turun mukanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Dia berjumpa dengan Tuhan. Orang yang hatinya diubahkan, bahkan ototnya jadi kencang. Kenapa? Suka memuji Tuhan. Amin. Oh Tuhan itu baik, haleluya, haleluya, haleluya. Kencang dia punya muka saudara-saudara ya. Makanya kalau memuji Tuhan sungguh-sungguh. Tambah urapan, muka kencang. Tadi saya pikir agak sedikit kendor, sekarang kenapa kencang ini? Karena tambah hadirat Tuhan. Bilang kiri kanan saya lihat kok kencang sekali. Kesaksian ini terakhir. Ketika kami menerima tamu di rumah kami, ini tamu dari kampung. Waktu itu masih tinggal di 28 dan kamar mandi cuma satu, semua orang pakai di sana. Nah, di bak mandi itu begitu banyak sabun muka istri saya taruh sana. Kan sabun muka itu kan warna-warna, ada kuning, ada hijau. Nah sementara zaman dulu sabun cuci itu juga warna-warna sudah tahu. Sunlight, Super Busa, itu sama-sama warna sudah warna. Nah ini orang yang datang dari kampung, dia mandi sekaligus dia mau cuci di pakaian kotor yang dia pakai. Lalu dia cari-cari mana ini sabun cuci. Oh dia lihat di atas bibir bak itu sabun yang warna-warna itu yang sabun muka. Ini sudah nih sabun cuci ini. Dia cuci pakaian begitu istri saya pergi mandi tabur sabun yang tertebal begini, tinggal tipis begini. Dia terjadi mandi, dia keluar, dia bilang, aduh dia pakai sabun muka jadi sabun cuci. Saya bilang, jaga hati lebih daripada sabun. Ya, saudara-saudara apa yang terjadi? Kadang-kadang apa yang begitu kita sayangi, kita tidak mau lepaskan. Tapi hari ini kebenaran datang.
lepaskan, engkau akan mendapatkannya. Siapa yang mempertahankan akan kehilangan, tapi siapa yang kehilangan akan mendapatkannya. Cara menangkap monyet di Afrika sederhana. Para penangkap ini akan pergi ke hutan dengan bawa kendi yang besar. Di dalam kendi mereka taruh kacang. Dan waktu monyet datang karena cium bau kacang, dia masukkan tangannya yang belum tergenggam. Itu bisa masuk dengan mulus. Dan begitu dia pegang kacang itu, dia tarik keluar, dia punya tangan tidak bisa keluar karena sekarang sudah jadi besar. Dan dengan mudah para penangkap ini akan menjerat dan menangkap monyet ini. Hanya karena dia tidak mau melepaskan apa yang dia pegang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang yang berharga dalam hidup kita perlu kita lepaskan. Engkau tidak akan kehilangan, malah dikembalikan berlipat kali ganda. Bawalah anakmu satu-satunya yang kau kasihi, dan persembahkanlah di gunung yang aku tunjukkan kepadamu. Kejadian pasal 22. Ini anak manis, bukan anak kurang ajar. Kalau anak kurang ajar, oke, bawa saja. Biasa begitu kan kita. Kalau anak pintar matematika, insinyur. Pintar biologi, dokter. Tapi kalau bodok-bodok kapal angin, pendeta ini, pendeta, saudara-saudara. Makanya kenapa gereja tidak maju, karena yang afkir-afkir dikasih buat Tuhan, saudara-saudara ya. Yang bagus-bagus untuk dia, yang afkir-afkir buat Tuhan. Tapi kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Ini anak pintar, ini anak diberkati bukan pintar tapi penuh hikmat. Kenapa? Dia bisa tahu ini ibadah. Papa, api so ada, kayu so ada, dia korban mana? Tuhan yang akan menyediakan. Saudara, apakah engkau tega anak yang punya rohani kayak begini? Tapi Abraham mentaati Tuhan. Nanti kita sambung minggu depan. Tuhan memberkati. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita buat komitmen kembali bahwa kita tetap akan pegang firman Tuhan. Haleluya.